Coba. Kedengaran? Coba suaranya. Udah kedengaran. Oke. Nah, udah kedengaran sekarang. Jadi apa namanya? Ada yang apa namanya tersentuh tadi barangkali, jadi mati dia nggak kedengaran bunyinya. Dah, ada pertanyaan sebelumnya? Saudara sehat semua? Sehat. Kita, ya. Oke, kita kita mulai bahas materi hari ini ya. Oke, oke. Nah, kelihatan ya? Oke. Ya, oke. Nah, ini jadi kita lihat magnetik ya. Sebetulnya yang mau kita lihat itu kita berusaha untuk memahami teori teori dasarnya ya, teori dasarnya. Jadi nanti saudara akan terbantu dalam membahas metode magnetik nantinya, harapannya begitu. Dan kalau misalnya nanti saudara bisa melanjutkan ya, untuk apa mengembangkan metode ini, nah itu bagus sekali ya. Itu yang paling paling kita harapkan. Nah, kalau kalau tidak, minimal buat bekerja nanti ya, saudara bisa melakukan pemodelan, melakukan processing data, melakukan pengukuran di lapangan. Nah, itu seperti apa ya untuk metode magnetik. Itu nanti dipelajari di metode magnetik ya, bukan sekarang. Sekarang kita belajar medannya dulu lah ya, medan medan magnetik ya yang kita temukan di bumi kita. Jadi ini bahan kuliah kita sekarang membahas tentang potensial atau medan potensial magnetik ya untuk metode magnetik nantinya. Nah, jadi metode magnetik menjadi topik kita pada hari ini yang berbentuk dipol ya. Nah, seperti dalam gambar, nah ini sebetulnya eh, sudah kita bahas ya. Jadi ada volume benda bermuatan magnetik, kemudian kita amati di titik P. Nah, ini kita bagi volume ini menjadi elemen-elemen ya. Ini gambarnya begitu kurang lebih ceritanya. Kemudian elemen-elemennya ini, elemen volumenya ini nanti dijumlahkan untuk semua volume ini. Ya, ini kan sudah kita bahas ya untuk mengingat kembali. Nah, R yang ini itu adalah koordinat dari titik P. Sedangkan R tulisan, ini R tulisan namanya, kalau ini R cetak. Nah, R, R tulisan itu jarak antara titik amat ke sumber medan magnetik ya, ke ke sumbernya, ke source ya dari medan magnetik ya. R aksen itu koordinat dari elemen. Nah, sudut theta itu sudut antara R aksen dengan R. Nah, itu kurang lebih. Deto itu ada elemen volume. Ya, deto aksen itu adalah elemen volume. Nah, nanti kita integralkan semuanya dalam volumenya ini berdasarkan uh, koordinat R aksen ya, dalam koordinat R aksen. Ya. Nah, ini adalah untuk yang monopol, kemudian Q itu sebetulnya integral dari volume ya. Nah, itu yang kita bahas berapa minggu yang lalu ya. Nah, kemudian yang dipol ini integral volume juga kalau dia berbentuk volume ya. Apa namanya? Jadi ini itu adalah deto aksen, itu adalah elemen volume ya dari volume yang ini. Kemudian rho R aksen, rho ini adalah rapat muatan ya pada posisi R aksen. Nah, cos theta aksennya ini ya. Kemudian R aksen itu adalah koordinat elemen ya, elemen volume. Nah, itu kurang lebih ya. Nah, ini untuk yang dipol. Jadi dia fungsinya itu seper R kuadrat nih. Ya, ada fungsi seper R kuadrat ya. Nah, kalau yang monopol itu hanya seper R ya untuk
potensial, ya, potensial skalar. Ya. Nah, jadi dengan demikian yang dipol itu dapat juga kita tulis menjadi seperti ini, kita uraikan, di mana kita ganti R aksen cos theta aksen ini dengan R satuan vektor dikali dengan R aksen, ya. Nah, sehingga dapat kita tuliskan menjadi seperti ini. Nah, ini mengulang ya, sehingga kalau kita anggap P-nya itu adalah R aksen rho deto aksen, nah R rho deto aksen ini kita anggap sebagai P, maka ini dapat kita tuliskan lebih mudah. Nah, ini jadi P aksen ya. Jadi yang bagian ini itu kita sebut sebagai P aksen. Nah, jadi sehingga persamaan potensialnya dapat kita tulis menjadi seperti ini. Jadi ini kita buat dalam koordinat bola ya, dan koordinat bola. Apa kita ambil dari buku ya dalam koordinat bola. Nah ini koordinat apa namanya masih koordinat bola untuk menyatakan dipol ya, kutub yang positif dan negatif. Ya, jadi dapat kita nyatakan yang kita buat tadi, yang kita bahas tadi itu adalah seperti ini, atau dalam bentuk skalar ya seperti ini, P cos theta per 4pi epsilon naught R kuadrat. Ya. Ya. Nah, jadi kalau kita mau melihat komponen-komponen, ya dapat kita lihat komponen arah arah R berarti arah R, ya arah menjauhi titik pusat ini. Ya, itu kita nyatakan medan ER boleh ya. Ini untuk ini juga berlaku ya, untuk listrik juga berlaku. Ini kalau untuk M kita anggap ini untuk magnetik ya. Nah, jadi ini kita turunkan terhadap apa namanya sumbu koordinat R ya, do V do R. Jadi arah R kita turunkan, artinya variasinya arah R ya, turunannya arah R. Nah, kita akan dapatkan persamaannya ini. Ya, persamaan yang tadi kita turunkan terhadap R. Ya, kan dia seper R apa namanya seper R kuadrat kan tadi ya. Jadi seper R kuadrat jadi seper R pangkat 3 ini. Ya, seper R pangkat 3. Terus ada angka 2 ya, min 2 ke atas ya. Nah, kemudian untuk komponen theta kita turunkan terhadap theta. Cara menurunkannya adalah seper R do V do theta. Ini terhadap theta. Theta itu artinya komponen arah ke sini. Ya, menjauhi sumbu Z, ya, menjauhi sumbu Z. Jadi dia vektornya ini vektor E theta ini berada pada bidang ZR, ya. ZR. Jadi bidangnya vertikal, ya, bidangnya vertikal. Sedangkan yang komponen P berarti arah horizontal ya, sejajar dengan sumbu XY. Ya, ini dia. Ya, harganya 0 ya, karena dia bukan fungsi dari P. Ya, jadi V-nya bukan fungsi dari P sehingga dia sama dengan 0. Jadi mengulang ya, mengulang. Jadi kalau kita gabung, kita akan dapatkan, nah kita gabung antara ER dan E theta, maka kita punya komponen R dan punya komponen theta saja. Pi-nya, komponen Pi-nya sama dengan 0. Nah, jadi begini kita menuliskan vektor dalam koordinat bola, ya, menuliskan medan ya, medan vektor dalam koordinat bola. Ya, komponen R dan komponen theta masing-masing dikali dengan satuan arah R dan satuan vektor arah theta. Nah, ini kita mengulang. Nah, ini medan magnetik itu kalau kita lihat batang magnetik ya seperti ini, salah satu kutubnya kalau ini kutub N utara, kalau ini kutub selatan dari batang magnetik kita, maka flux magnetiknya keluar dari N. Nah, flux magnetiknya keluar dari N. Nah, ini keluar dari N dan menuju ke apa namanya? Menuju ke S ya, menuju ke S selatan ya, menuju ke S selatan. Jadi ini bentuk medan magnetik dari batang magnetik. Ya, kalau kita gambarkan, nah kalau kita tuliskan dengan rumus itu sama dengan yang tadi, yang barusan kita bahas. Ya, sama dengan itu. Ya, ini kita sebut magnetic flux ya. Jadi ada dua kutub magnetik. Nah, kalau seandainya bumi
bumi medan magnetiknya seperti ini. Jadi seakan-akan boleh kita dekati dengan seakan-akan bumi ini berupa batang magnetik ya di inti bumi. Nah ini inti bumi. Jadi yang kutub utaranya di selatan nih. Kutub utara dari batang ini. Ya, yang selatannya ini. Ya, sehingga kalau kita punya jarum magnetik, sudah kan udah kenal kan jarum magnetik untuk apa namanya untuk menentukan arah utara, maka jarum yang menunjuk ke arah utara itu kan kita sebut itu kutub utara magnetik dari jarum kan. Ya, kalau itu kutub utara yang menunjuk ke utara, berarti yang kutub selatan magnetik bumi yang di utara tersebut. Nah, sama dengan ini. Jadi ini kutub selatannya, ini kutub utara. Ya. Nah, di ekuator, nah ini di ekuator apa namanya medannya seperti ini. Ya sejajar dia gambarannya kalau di sini kita lihat dia arah vertikal ya. Nah, kemudian di sini juga arah vertikal, tapi dia masuk ya di kutub utara magnetik. Nah, medan magnetik bumi itu kira-kira membuat sudut 11 derajat, 11,5 ya, 11,5 menit ya, 11,5 menit itu bergeser dengan sumbu utara selatan eh, apa namanya kutub utara dan selatan bumi ya. Kutub utara dan selatan bumi yang secara geografik ya. Ya, jadi pada koordinat 90 ya. Ya, koordinat 90 lintangnya koordinat 90. Jadi sumbunya itu adalah ini, yang biru. Sedangkan yang hijau itu adalah sumbu magnetik. Jadi dia bergeser sedikit. Makanya nanti di dalam melakukan pengukuran ya medan magnetik bumi itu ada pergeseran ya penyimpangan arah utara magnetik dengan arah utara geografik. Ya. Nah itu ini apa namanya kira-kira ya. Ya. Nah, kalau kita lihat medan magnetik bumi di permukaan bumi, nah ini kira-kira bentuknya jadi seperti ini, panah-panah yang saudara lihat. Ya, ini itu adalah kutub uh, sumbu kutub utara dan selatan magnetik bumi, sedangkan yang ini itu adalah sumbu putar, ya, sumbu putar bumi, sumbu rotasi, ya boleh juga disebut sumbu rotasi yang melewati kutub utara geografik ya dan kutub selatan geografik bumi. Nah itu. Oke, nah jadi dapat kita lihat ya, kalau di kutub utara dia vertikal masuk ke dalam bumi, sedangkan di kutub selatan vertikal tapi keluar dari permukaan bumi. Nah, kemudian kalau berada di sekitar ekuator ya, ekuator magnetik bumi, nah itu arahnya itu sejajar dengan permukaan bumi. Kalau bumi ini kita anggap bulat ya, kita anggap bulat. Ya. Jadi kalau kita lihat begitu ya lebih lebih kompleks dari graviti ya, saudara udah paham kan? Ya. Jadi nanti ada yang kita lihat itu inklinasi. Kita lihat nih inklinasi ini. Jadi sudut vertikal dari vektornya ini itu kita sebut inklinasi. Dan nah nanti sudut penyimpangan terhadap kutub utara geografik itu deklinasi kita sebut nanti. Ya, nanti ada ininya. Ya. Jadi 11,4 derajat ya apa namanya penyimpangan ya antara sumbu magnetik bumi dengan sumbu geografik bumi. Nah, ini yang kita sebut tadi. Jadi ada inklinasi ya, inklinasi itu adalah sudut vertikal dari ini. Jadi kalau ini medan magnetiknya F, kemudian yang ini itu kita sebut sudut vertikal. Sudut vertikal ini adalah sudut antara ini proyeksi horizontal ya pada bidang horizontal dengan arah F ya arah F. Nah, itu yang kita sebut sudut inklinasi ya jadi sudut vertikal. Nah, sedangkan penyimpangan terhadap kutub geografik bumi itu namanya deklinasi. Ini itu adalah kutub magnetik, sedangkan ini adalah arah ke kutub utara geografik bumi. Ya, nah, jadi itu. Ya. Nah, ini delta Z dapat saudara sebut sebagai
komponen Z ya dari medan magnetik bumi. Kemudian ada komponen ke timur, ya, east, dan ada komponen ke utara, geografik bumi ya. Nah, ya jadi ini dapat arah utara dan arah ke timur ya, komponen utara, komponen ke timur, dan komponen vertikal ya, komponen vertikal. Nah, itu apa namanya yang biasanya kita ukur nanti ya, kita ukur di permukaan bumi. Nah, medan magnetik bumi tadi itu akan menginduksi batuan ya yang punya sifat kemagnetan. Nah, besar induksi magnetik itu dapat kita lihat besarnya B sama dengan mu H. H-nya itu adalah medan magnetik bumi. Kemudian ditambah dengan apa namanya, medan magnetik bumi ditambah medan yang induksi yang diakibatkan oleh induksi magnetik bumi terhadap batuan. Nah, ini dia. Yang ini C ini. Ya. Nah, kemudian magnetik induksi yang ini. Nah, jadi ini itu dapat kita nyatakan J ini sama dengan KH. KH itu konstanta permeabilitas magnetik. Konstanta ya, ya, konstanta permeabilitas magnetik. Nah, jadi apa namanya, dikali dengan H, ini H-nya bisa kita keluarkan dengan mu 0 sehingga hasilnya itu ada menjadi seperti ini. 1 tambah K bisa kita ganti dengan mu R. Ya, permeabilitas magnetik relatif. Ya, 1 tambah K sama boleh kita ganti dengan mu R, permeabilitas magnetik relatif. Ya. Ya. Oh, jadi K ini salah saya tadi, susceptibilitas magnetik nih. Ya, susceptibilitas magnetik. Ya. Nah, jadi mu R ini itu sama dengan mu per epsilon. Jadi apa namanya, perbandingan harga mu batuan dengan mu apa namanya, ruang hampa. Ya, ruang hampa mu 0. Ya, mu 0 itu adalah probabilitas magnetik dari udara. Ya, oleh kita sebut itu dari udara. Jadi mu R kali mu 0 itu dapat kita ganti dengan mu. Ya, dapat kita ganti dengan mu. Sehingga dapat kita tuliskan menjadi ini. Jadi mu R kali mu 0 dapat kita. Jadi ini merupakan permeabilitas magnetik dari apa namanya, dari apa, gabungan dengan batuan ya. Ya, dengan batuan. Nih, ada pertanyaan dulu atau gimana? Ini disebut B ini disebut sebagai induksi magnetik total. Ya, induksi magnetik total. Jadi kenapa ditambah kata total? Karena penjumlahan dari induksi dan magnetik bumi. Ya, magnetik induksi dan magnetik bumi. Nah, ini gambar apa namanya, medan magnetik ya, medan magnetik ya, apa namanya, secara gambaran simpel lah, sketsa begitu ya. Jadi ini batang, ini kutub utaranya, ini kutub selatannya. Ya. Nah, kalau bumi tadi ya,
Nih, saya lihat, saya ambil lagi slide-nya. Udah kelihatan? Oke, jadi kalau kita lihat gambar ini tuh adalah kita anggap di batuan ya. Batuan terinduksi oleh medan magnetik bumi. Nah, medan magnetik bumi itu arah panah yang tebal. Ya, arah panah yang tebal ini itu adalah medan magnetik bumi, ya, medan magnetik bumi. Jadi di sini tuh ada inklinasinya ya. Nah, inklinasinya 60 derajat. Ya. Nah, kemudian dia menginduksi batuan. Nah, induksi terhadap batuan ini dia akan menjadi medan magnetik terinduksi ya pada batuan. Nah, jadi ini tuh adalah yang kita gambarkan panah-panah ini ya, flux yang kita gambarkan ini itu adalah induksi, ya, medan magnetik induksi. Jadi ini itu nah, medan magnetik induksi pada batuan ini itu bisa kita ukur di permukaan bumi. Ini permukaan bumi ya di sini ya. Nah, ini permukaan bumi. Jadi kalau kita ukur di sini ya, arah medan magnetik bumi kan terukur pada alat. Nah, medan magnetik induksi juga terukur pada alat, tapi arahnya sama. Arahnya sama sehingga dia hasilnya jadi besar di titik ini. Ya, arahnya sama. Jadi totalnya kalau kita jumlahkan jadi hasilnya akan besar ya di sekitar ini. Nah, kemudian di sini dia akan miring sedikit ya, miring sedikit. Jadi kalau kita jumlahkan ada pengurangan nilai jumlahnya dibandingkan dengan yang ini. Ya, sehingga dia akan lebih kecil dari yang sebelah kiri. Nah, ini semakin mengecil. Ini juga semakin mengecil ya. Apa namanya total ya, anomali magnetik total yang kita amati itu akan apa namanya akan mengecil ya, akan mengecil. Nah, sampai di sini ya, sampai di sini anomali magnetik induksi itu harganya nol ya, harganya nol. Nah, yang kita rekam hanya yang terekam pada alat hanya anomali magnetik bumi yang arahnya sama dengan yang arah vektor yang tebal ini, hitam tebal. Nah, jadi arahnya ke sana. Tapi nah, maka kalau kita plot ya, kalau kita plot hasil anomali induksi di sini, jadi anomali medan magnetik buminya kita hilangkan, yang kita plot hanya magnetik induksi, maka kita akan dapatkan di sini harganya maksimum, ya. Ke kiri harganya turun, nah ini dia, harganya turun. Ke kanan dari sini dia turun, ini turun sampai dia nol. Nah ini dia, turun sampai dia nol. Ya, kemudian di sini dia berlawanan arah. Karena dia berlawanan arah dengan medan magnetik bumi, maka magnetik total yang kita ukur itu menjadi lebih kecil. Ya, sampai lebih ke kanan dia menjadi lebih negatif ya, lebih negatif ya. Jadi dia akan menghasilkan kurva yang ini. Nah, jadi inilah kurva yang sebetulnya kita dapatkan ya kalau kita melakukan pengukuran di permukaan. Jadi ini itu adalah anomali magnetik ya dari induksi ya. Anomali magnetik ya, intensitas anomali magnetik ya. Nah, total boleh juga disebut ya dari induksi ya, dari induksi ya. Bisa kita ya nanti waktu melakukan apa pengukuran di lapangan, nah itu kurang lebih yang ini sebetulnya ya, yang kita ukur itu adalah yang ini, yang mau kita ambil harganya. Kalau magnetik, kalau medan magnetik bumi kan kita nggak perlu, yang kita perlukan adalah medan magnetik karena adanya batuan, karena yang mau kita pelajari itu adalah struktur batuan ya, bukan bumi ya. Jadi struktur batuan. Nah, jadi anomali induksinya yang mau kita akan analisa ya, mau kita pelajari. Nah, itu kurang lebih. Nah, ini adalah contoh. Ini adalah anomali medan magnetik sumbernya ini itu punya inklinasi 45 derajat ya pada kedalaman Z tertentu ya. Nah, sedangkan anomali
bukan medan magnetik bumi yang ini itu juga arahnya ke sana. Ya, miring 45 derajat ya. Jadi anomali induksinya adalah yang tergambar sekarang ini. Nah, yang tergambar sekarang ini. Jadi, kalau ini kita amati di permukaan ini, maka kita akan dapatkan kurva yang seperti ini. Sama dengan yang tadi. Kenapa di sini positif? Ya, karena di daerah sini nih, mana dia? Titik ini nih. Titik ini. Nah, titik ini, nah, dia positif di atas tuh. Nah, titik ini arah medan magnetik bumi dengan arah medan magnetik induksi itu sama. Sehingga dia bertambah besar ya, bertambah besar. Dan kalau kita plot dia jadi positif. Ya. Nah, kalau di daerah yang ini dia akan nol. Nah, ini titik ini dia harganya nol. Jadi seakan-akan arah anomali induksi ini tegak lurus terhadap apa namanya terhadap arah medan magnetik bumi. Nah, kalau kita berjalan terus ke kiri, dia akan berlawanan ya. Medan magnetik yang ini yang kita amati itu dia berlawanan dengan arah ini. Ya, semakin berlawan dia semakin negatif. Kalau kalau apa namanya perlawanan arahnya itu semakin sedikit, dia akan kembali naik ya, tapi tetap negatif. Ya, tapi tetap negatif. Nah, jadi ini pada tempat di mana inklinasinya itu 45 derajat. Ya, 45 derajat. Nah, kalau yang ini itu pada 90 derajat. Inklinasinya 90 derajat, kita akan dapatkan bentuknya seperti ini. Ya, sama kalau kita amati di sini, ya. Jadi yang paling besar itu adalah titik ini. Nah, jadi ini paling besar. Nah, semakin ke kanan kita mengukur ke sini, ya, anomali magnetik totalnya tadi penjumlahnya itu akan semakin mengecil ya sampai dia dapatkan harga nol. Ya, jadi medan magnetik bumi itu vertikal di sini. Berarti kita berada pada kutub utara magnetik bumi. Ya, ya. Kalau ini, yang bawah ini kita berada pada ekuator magnetik. Ya, ekuator magnetik. Ya, jadi medan utaranya berarti di sebelah kiri ya, selatan yang di sebelah kanan. Ya, north-nya itu atau utara itu sebelah kiri. Nah, kita akan dapatkan induksinya itu arahnya seperti ini dan fluxnya akan seperti ini. Keluar, nah begini. Keluar. Jadi pas di atas ini dia berlawanan arah dengan medan magnetik bumi. Ya, dia berlawanan arah sehingga hasilnya negatif. Ya, hasilnya negatif. Nah, itu. Ya, kira-kira mudah-mudahan saudara bisa paham. Nah, yang tiga ini itu gambaran dike. Dike itu namanya intrusi batuan, ya batuan ya yang punya sifat magnetik, intrusi vertikal ya seperti ini. Dianggap intrusi ini batuan ini semacam batang apa namanya vertikal ya, batang vertikal sampai tak hingga. Nah, di mana? Di kutub utara. Kalau di kutub utara, nah ini dia gambar anomalinya yang akan kita dapatkan. Nah, kalau yang ini apa namanya? Kalau medan magnetik buminya seperti ini, berarti kita berada di mana? Di ekuator. Ya, di ekuator. Nah, utaranya di sebelah kiri. Nah, sedangkan dike-nya itu miring seperti ini. Ya, miring seperti ini. Jadi, nanti setelah digabung, dihitung, maka kita akan dapatkan anomali magnetiknya itu adalah seperti ini. Ya, ke kanan dia positif dan ke kiri dia negatif, tapi lebih singkat, lebih pendek. Tapi yang ke kanan itu lebih panjang, ya lebih panjang. Nah, begitu juga pada ini di mana nih? Berarti ini di lintang utara ya, seperti ini di lintang utara menunjam ke dalam bumi kurang lebih sebesar 45 derajat. Nah, jadi bentuknya itu seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini lebih positif. Jadi induksinya itu nanti akan sama dengan arah ini, ya arah dari medan magnetik bumi. Tapi kemiringan dari dike itu ini ke kanan kita kemiringannya, ya kemiringannya ke kanan. Nah itu, jadi
parameter yang diukur nanti, ya, yang perlu buat kita untuk metode magnetik ini, pertama deklinasi. Deklinasi itu adalah sudut antara arah utara magnetik, ya, dengan arah utara geografik bumi. Nah, kemudian inklinasi itu sudut vertikal. Kemudian H itu intensitas magnetik horizontal. Nah, kalau F itu adalah medan magnetik total F, ya, medan magnetik total F. Jadi kalau kita apa namanya ukur ya per komponen jadinya seperti itu. Ya. Nah, ada yang mau bertanya dulu? Tidak. Lanjut ya. Ya, lanjut ya. Oke. Nah, sekarang yang sumbernya itu yang simpel dulu, satu dimensi, batang ya, berbentuk batang ya, atau line atau berbentuk batang, boleh kita sebut satu dimensi. Jadi ada kutub utara magnetik dan ada kutub selatan magnetik dari batang, ya, dari batang tersebut. Nah, ini adalah rumus yang ada di buku Telford. Nanti akan saudara pelajari. Jadi sebetulnya untuk menghitung kurvanya itu ada rumusnya nih, ya, ada rumusnya. Sama dengan anomali graviti yang kemarin, ya, itu ada rumusnya. Nah, ini juga begitu, ada rumusnya, F-nya berapa, Z-nya berapa, H-nya berapa. Tinggal dimasukkan nanti harga theta, harga pi, intensitas, nah, dan lain-lain itu bisa dimasukkan. Jadi kira-kira sumber anomalinya itu adalah ini, dan kita ukur di permukaan. Ya, kita ukur di permukaan. Nah, sekarang yang P positif di bawah, negatif di atas. Jadi dia kurang lebih apa medannya itu begini, medannya itu kurang lebih begini ya nanti ya. Ya, nah ke kanan dan ke kiri itu adalah X. Ya, jadi di sini X-nya itu adalah 0. Nah, kita ambil satu titik P sekarang. Nah, titik P-nya ini adalah sudut antara bidang horizontal dengan garis dari titik P menuju ke sumber, ya, menuju ke sumber. Ya. Oke, menuju ke sumber. Nah, inklinasi adalah ini. Ya, jadi ini adalah inklinasi. Jadi panahnya ke sana, ya. Jadi inklinasi, ya, sudut inklinasi. Ya. Nah, kemudian kalau ini kita plot, dapat kita lihat. Kalau kita plot sepanjang ini adalah yang vertikal, berarti kita menggunakan rumus Z. Kalau harga total F, ya, ini Z total F berarti yang ini, ya, kurva yang ini itu adalah F menggunakan rumus yang ini, ya, menggunakan rumus yang ini. Kemudian yang H itu adalah yang garis putus-putus ini, ya, H itu adalah garis putus-putus. Nah, saudara tentu tahu bahwa kuadrat dari Z ditambah kuadrat dari H itu sama dengan F kuadrat. Ya, nah itu saudara tahu itu karena dia bentuk komponen kan tadi, ya, berbentuk komponen horizontal dan komponen tadi yang apa namanya. Nah, ini ya, ada komponen H dan ada komponen Z, ya, komponen H dan komponen Z. F-nya ini adalah Z kuadrat ditambah dengan H kuadrat diakarkan, itu sama dengan F. Atau F kuadrat sama dengan Z kuadrat ditambah dengan H kuadrat. Itu boleh. Ya. Bisa, ya. Nah, jadi itu kurang lebih cerita, ya, ceritanya. Ceritanya, ya, medan magnetik. Jadi ini kita ambil dari buku Telford, ya. Nah, ini kita ambil dari buku Telford rumusnya. Nah, grafiknya itu adalah yang ini. Nah, sumbu horizontalnya itu adalah berupa X per Z. Ya, X per Z. Ya. Ya, X per ZM. Ya. Nah, itu. Jadi nanti apa namanya? Waktu belajar metode
magnetik, nanti saudara bisa perdalam lagi ya yang ini. Nanti dipelajari lagi bisa ya. Nah, kemudian yang ini adalah sumbernya itu vertikal. Kalau yang tadi kan inklinasinya 45. Kalau ini vertikal. Kalau dia vertikal berarti dia berada di kutub ya. Berada di kutub ya. Jadi F nah adalah yang ini. Sedangkan H-nya itu adalah yang putus-putus ya. Ya, yang putus-putus ya. Oke, jadi F apa namanya? Kira-kira kurvanya ini komponen vertikal sama dengan F. Ya. 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 Ya, ini itu adalah rumusnya. Ini menyatakan di X sama dengan 0. Nah, ini X sama dengan 0 nih. Ini X sama dengan 0. Z dan F itu maksimum. Di harga F dan Z itu maksimum. Ya. Jadi harga Z maksimum sama dengan F maksimum. Nah, itu harganya ini. Ya, dengan menggunakan rumus ya, menggunakan rumus. Ya. Nah, kemudian untuk X sama dengan 2ZM. Ya, berarti X per ZM-nya 2. Berarti kita berada di sini. Ya, kita berada di sini dan plus minus 2 berarti berada di sebelah kiri. Nah, harga Z dan X itu minimum. Ya, minimum. Harganya itu adalah ini. Ya, dikali dengan apa namanya sesuai dengan rumus yang ada ya. Nah, kemudian pada X per ZM sama dengan akar 2 itu lebih sedikit dari 1 ya, lebih sedikit dari 1. Nah, berarti lebih sedikit dari minus 1 ke kiri ya, dari minus 1 dan ke kanan dari plus 1, yaitu 0. Ya, harga Z dan F sama dengan 0. Jadi, kalau kita sudah punya rumus yang tadi, tinggal kita masukkan harga, inklinasi dan sebagainya. Kalau di sini berarti inklinasinya itu adalah 90. Nah, 90. Nah, kalau yang ini itu horizontal. Ya. Dipolnya itu horizontal, maka kita akan dapatkan F sama dengan H. Kalau tadi F sama dengan Z, kalau di sini F sama dengan H. Nah, ini. Jadi dia paling negatif ya di titik X sama dengan 0. Jadi bentuknya itu simetri ya. Nah, kemudian Z-nya seperti ini. Positif di sebelah kiri dan negatif di sebelah kanan. Itu komponen Z-nya ya, komponen Z-nya. Nah, jadi ini kira-kira bentuk sederhana ya, bentuk sederhana dari batang ya, batang magnetik ya, berupa batang magnetik utara dan selatan. Jadi ini perbandingan yang tadi gambar sama yang tadi. Yang ini sudut 45, yang ini sudut 90, yang ini sudut 0. Inklinasinya ya, inklinasinya 0. Jadi ini sama dengan yang tadi. Jadi kalau kita ingin membandingkan kurvanya, dapat kita lihat gambarnya. Ya. Nah, bagaimana nanti kalau kita di lapangan? Nah, itu mungkin apa namanya lebih kompleks dan kita harus lebih banyak belajar dengan teologinya. Ya. Jadi dia tidak hanya satu batuan seperti ini, tetapi banyak batuan yang bergabung. Ya, semuanya itu memberikan medan magnetik total ya, penjumlahan total ya di titik ukur kita. Ya. Sama medan magnetik gravity juga begitu, sama. Ya. Nah itu, oleh karena itu, ada dulu pertanyaan di sini? Belum? Oke, lanjut ya. Nah, kita lanjut dulu. Nah, jadi pengukurannya itu bisa di permukaan bumi, bisa di udara menggunakan pesawat. Ya, bisa menggunakan pesawat, menggunakan balon atau apa namanya drone ya, drone istilahnya sekarang ya, itu bisa dipakai ya, bisa dipakai. Jadi nanti anomali seperti ini, kalau ini anomali positif, kalau yang putih negatif ya dia akan dapat
pengamatan seperti, nah ini kalau gravity ya, gravity seperti ini, tetapi anomali magnetiknya akan seperti ini karena dia ada kutub positif dan negatif. Ya, ada positif negatifnya. Jadi bentuknya jadi seperti ini. Ya. Dan yang ini itu adalah pengaruh batas ya, batas dari kurva ini. Nah, kalau anomali gravity untuk yang batas ini itu ditentukan oleh di sebelah kanan dia besar, sebelah kiri dia kecil. Jadi ada kurva yang naik, itu untuk menentukan batas antara dua batuan ini. Ya, nah itu apa namanya, anomalinya beda anomalinya dengan gravity. Jadi gravity itu lebih sederhana nih, coba lihat. Nah, sedangkan magnetik dia dipol. Ya, magnetik dia dipol. Nah ini magnetik bumi ya, seperti yang tadi. Jadi kalau medan magnetik bumi dicoba untuk apa namanya, sumbernya itu seperti apa, nah kurang lebih seperti ini. Dan apa nanti kalau saudara ingin mempelajarinya itu menarik sekali juga ya, bagaimana medan magnetik bumi itu bisa terbentuk ya. Karena temperatur itu sangat tinggi di inti bumi itu. Ya, bisa sampai 4000 derajat Celcius ya. Nah, kalau temperatur tinggi, material apapun itu biasanya tidak punya medan magnetik ya. Jadi medan magnetiknya menjadi, sifat kemagnetiknya menjadi nol. Nah, ya, sehingga untuk memodelkan medan magnetik bumi itu dibuat apa, teori dinamo. Jadi seakan-akan di pusat bumi itu ada dinamo yang membangkitkan medan magnetik. Jadi arus listrik seakan-akan. Ya. Dinamo karena ada aliran listrik. Ya. Nah itu. Nah ini sama dengan gambaran yang tadi. Ya, jadi sumber berbentuk bola ya. Kalau ini vertikal, anomalinya tuh seperti ini. Ini tuh adalah urean penjumlahan vektor magnetik bumi dengan vektor magnetik induksi. Ya. Nah, vektor magnetik bumi dan induksi. Ya. Nah, ini pada inklinasi. Nah, ini pada inklinasi berapa nih? 45 derajat. Kalau ini pada ekuator. Nah, kalau ini pada 45 derajat lintang selatan. Nah, itu kurang lebih. Jadi anomali di permukaannya itu kurang lebih menjadi seperti ini. Gambar yang merah, grafik yang merah di permukaan. Ya. Nah, ada yang mau bertanya tentang ini? Yang biru ini itu adalah gambaran medan magnetik bumi. Arah medan magnetik bumi ya. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat ya, penjumlahan dari vektornya ini, medan magnetik bumi itu adalah ini, sedangkan yang induksi itu adalah ini. Nah ini. Jadi kalau kita berada di daerah sini, nah daerah sini gitu ya, di atas permukaan sini, nah maka ini itu adalah ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita jumlahkan. Jadi res itu resultan. Resultan dari vektor medan magnetik bumi dengan vektor medan magnetik induksi batuan. Ya. Nah, dijumlahkan, penjumlahan vektornya itu berwarna hitam. Ya, berwarna hitam. Nah, yang kita plot di kurvanya ini itu adalah yang berwarna hitam. Panjang vektor yang hitam. Ya, yang kita plot pada kurva. Ya, gimana? Lanjut. Ya, oke, lanjut. Kita lanjut dulu ya. Nah, apa namanya? Ini pun sebetulnya sudah pernah kita lihat kan gambar ini pada slide-slide sebelumnya. Makanya saya tulis ini, ingat kembali sebetulnya untuk membahas ini ya, untuk membahas penjumlahan antara medan magnetik bumi dengan
medan magnetik induksi, ya, di tempat kita melakukan pengukuran. Ya, warnanya hitam. Nah, kemudian yang warna hitam ini kita plot. Ya, nah ini kebanyakan alat magnetometer itu menggunakan ini. Jadi yang kita namakan proton magnetometer. Ya, proton magnetometer itu dia mengukur medan magnetik yang berwarna hitam. Ya. Resultan dari atau total medan magnetik total atau resultan dari medan magnetik induksi dan medan magnetik bumi. Nah, itu yang terukur pada alat. Ya. Ya, jadi itu kurang lebih. Nah, ini kita udah punya kalau di kampus, ya, di kampus Unpati ya udah punya magnetometer, ya. Nah, mungkin bagus tuh magnetometernya karena baru. Ya. Nah, sekarang kita coba sedikit ke 3 dimensi. Sebetulnya rumus 3 dimensi ini bisa kita jadikan 2 dimensi juga. Ya, jadi kita anggap nanti modelnya itu sampai sehingga sama ke arah Y, ya, ke arah Y, sumbu Y. Jadi 2 dimensi. Nah, sekarang rumus 3 dimensi ini, rumus 3 dimensi dari dipol magnetik, ya, dari dipol magnetik. Ya. Jadi rumus simpelnya aja, nggak usah terlalu ini gitu. Nanti kalau saudara ingin mendalami itu bisa, ya, lihat buku atau lihat lihat jurnal. Ya, macam-macam cara orang menghitung. Nah, jadi begini, ini sumbu Z kita menggunakan koordinat koordinat kartesian. Sumbu Z positif ke bawah. Ya, sumbu X positif ke sana. Boleh kita anggap ke utara, dan sumbu Y ke timur, boleh, ya. Ya, boleh. Jadi kalau I cross J itu Z-nya ke bawah, K-nya ke bawah. Ya. Nah, jadi sumber batuan kita itu adalah ini yang berwarna coklat, batuan kita. Ya. Nah, batuan kita ini dibatasi oleh permukaan batuan, ya, permukaan batuan. Nah, vektor normal atau vektor tegak lurus terhadap permukaan batuan itu N. Ini N satuan vektor, ya. N satuan vektor. Ya, N satuan vektor. Jadi pada permukaan batuan, ya, permukaan volume, ya, permukaan volume. Nah, kemudian magnetisasi dipolnya itu arahnya adalah ini, yang merah ini, mu. Ya, mu satuan vektor. Ya. Mu satuan vektor ini itu berlaku di semua batuan yang ada di volume. Jadi dia homogen. Jadi sifat kemagneternya kita anggap homogen supaya gampang kita menghitung. Ya. Nah, kemudian ini elemen volume, ya, dalam bentuk dx, dy, dz. Ya. Jadi posisinya p aksen. Ya, posisinya p aksen. Jadi p aksen itu sumber seperti sama dengan yang tadi kita pakai aksen. Ya. Nah, kemudian diamati di titik P. Ya, diamati di titik P. Di permukaan bumi, ya, kita permukaan bumi yang di sini. Ini anggap dia permukaan bumi yang di Z sama dengan 0. Ya. Dan titik P dan punya jarak R, ya, terhadap elemen volume. Ya, jaraknya R terhadap elemen volume. Ya. Nah, kita ukur itu arah M. Nah, arah M ini alat ukur kita. Jadi alat ukur kita itu bisa ke arah M. Arah M itu bisa menjadi Z, jadi bisa menjadi H, horizontal, terserah. Bisa jadi arah X, bisa jadi arah Y, dan ke arah Z. Ya. Jadi boleh. Jadi M itu berada pada sumbu koordinat X, Y, Z. Ya. Jadi ini adalah arah pengukuran, ya, komponen yang diukur, ya, komponennya itu arahnya M. Ya, yang itu bisa M itu arah Z, bisa arah H. Ya, itu simpelnya tadi yang sudah kita bahas. Ya. Nah, elemen
apa namanya potensial dari yang elemen volume delta V tadi, elemen volume delta V yang Dx, Dy, dz itu kita tulis delta V. Ya, ini delta V. Ya. Nah, itu dapat pada nyatakan. Nah, jadi sebetulnya dari samaan kita yang tadi itu gradien dari square R. Ya, gradien dari square R. R itu adalah jarak dari titik P ke titik P akses. P akses itu elemen volume. Ya, posisi elemen volume. Mu-nya itu adalah arah magnetisasi. Mu-nya itu mu yang ini vektor ya. Mu-nya itu arah magnetisasi. Gradien dari square P dv itu berarti elemen potensial magnetik ya, elemen potensial magnetik ya. Ya, dari elemen volume tadi ya, dari elemen volume. Nah, kalau kita mau mencari potensial dari seluruh batuan yang punya volume tadi ya, V begitu, maka kita harus integralkan integral volume. Jadi integral lipat 3. Jadi ini kita lakukan integral lipat 3. Jadi seperti ini. Ya, jadi integral lipat 3 itu titik gradien per R ya. dv-nya ini dapat kita ganti dengan dx dy dz. Ya, dx dy dz. Nah, kemudian dengan adanya vektor identitas ya, vektor identitas ini yang di dalam integral ini sudah dapat kita anggap seperti R itu adalah variabel A. Seperti R itu variabel A. SPR itu variabel A. Jadi bisa kita gradienkan A. SPR kan salah sebetulnya. Ya. Kalau kita gradienkan dia jadi vektor. Ya. Mu-nya itu kita anggap vektor A. Ya, vektor A. Jadi kalau vektor A perkalian dengan gradien variabel A itu dapat kita dituliskan menjadi ini bisa dipindahkan di buku ya, buku buas. Ya, buku buas. Ini namanya identitas vektor. Identitas vektor. Jadi ini dapat kita ganti dengan dua suku. Divergensi dari A jadi variabel, ya variabel alar dikali dengan vektor A. Vektor A itu kata-kata itu adalah yang ini, ya dikurang dengan variabel A divergensi dari A, ya vektor A, ya dari vektor A. Jadi dapat kita ganti ya jadi seperti ini. Jadi kalau kita punya ini A kita adalah mu, A kecil adalah super R, ya maka dapat kita tuliskan menjadi seperti ini. Kalau kita ganti dengan identitas vektor, ya ini tuh adalah A dikali dengan variabel A kecil. Ya, super R ini kan A kecil. Ya. Kemudian dikurang ini, ya variabel A kecil divergensi dari A vektor. Ya, jadi ini. Ya. Nah, dv. Jadi ini apa namanya? Ini yang ini harganya 0. Kenapa? Divergensi dari mu itu kan konstanta. Jadi arah vektornya itu sama di semua volume. Ya, sama di semua volume. Jadi konstanta. Jadi harganya konstanta. Jadi kalau kita divergensikan, kita turunkan, hasilnya akan 0. Jadi suku yang ini, suku yang kanan, nah suku yang ini itu akan sama dengan 0. Sehingga tersisa yang sebelah kiri. Nah, jadi hanya yang di sebelah kiri. Dapat kita lihat ini tuh adalah integral volume. Nah, ada metode dengan menggunakan teorema divergensi. Yang ini kita ubah dengan teorema divergensi menjadi integral permukaan. Nah, integral permukaan kan kita udah belajar. Jadi teorema divergensi dipakai. Jadi kalau kita mau menghitung potensial bisa dengan menggunakan integral volume, bisa dengan menggunakan integral permukaan. Ya, permukaan dari volume, ya. Integral permukaan dari volume. Nah, n ini adalah satuan vektor normal terhadap permukaan volume. Mu itu adalah permeabilitas, vektor magnetisasi. Ya, bukan permeabilitas, ya, vektor
magnetisasi. Ya, seper R itu adalah seper jarak tadi. Ya, seper jarak. Ya, jadi dapat kita ganti menjadi integral permukaan. Ya. Jadi integral volume atau integral permukaan itu boleh. Jadi ada beberapa jurnal orang lebih memilih kepada integral volume, ada juga yang memilih integral permukaan. Nah, itu dapat nanti saudara perhatikan ya. Nah, kemudian gradien medan magnetik yang kita ukur, yang komponen M itu kita lakukan perkalian titik dengan M setelah potensial magnetiknya kita gradienkan. Ya, omega P itu sama dengan yang tadi. Omega P itu adalah yang ini, yang integral kita ini. Ya, kita gradienkan. Ini kan scalar kan, bukan vektor kan. Ini kita gradienkan, gradien omega. Ya, gradien omega. Jadi minus gradien omega itu adalah medan magnetik bumi. Nah, lakukan perkalian titik atau komponen M. Ya, satu vektor M itu tergantung apakah M-nya itu kita ganti dengan Z atau kita ganti dengan H. Atau kalau 3 dimensi X, Y, dan Z. Boleh, ya boleh M-nya itu. Nah, jadi itu adalah HM. Ya, HM. Jadi HM itu dalam integral permukaan menjadi seperti ini. Setelah kita kalikan dengan M ini. M plus. Ya, ini M plus. Ya, M plus ya. M apa arah komponen yang diukur ya pada alat. Ya, pada titik ukur. Ya. Ya. Nah, jadi yang ini dapat kita ganti dengan ini. Ya, ini kita turunkan, gradienkan seper R, itu akan menjadi seper R pangkat 3 kan? Ya, pangkat 3. Ini udah sering kita lakukan. Ya. Nah, kemudian mu dikali dengan N, kemudian ini gradien dikali titik dengan M. Ya, jadi M titik R. Jadi ada ini R per R pangkat 3. Ya. Nah, jadi R yang atas ini itu vektor, sedangkan R yang miring itu adalah skalar. Panjangnya, ya, panjang dari vektor tersebut. Ya, vektor jarak. Ya, vektor jarak. Jadi ini merupakan integral permukaan. Jadi menghitungnya nanti itu bisa macam-macam. Ya, permukaannya itu bisa dibagi-bagi berdasarkan jumlah segitiga gitu, permukaan gabung gitu, atau segi 4 boleh, terserah. Ya, nanti ada macam-macam cara ya untuk menghitung medan magnetik arah M, ya, komponen M. Ya, komponen M. Nah, dan ini itu kalau kita menggunakan koordinat Kartesian, ya, Kartesian kalau kita melakukan integral volume. Ya, integral volume ini semua di bawah permukaan. Ya, jadi kita melakukan pengukuran potensialnya itu di apa namanya, ini kita hitung potensial kalau apa namanya, di gradienkan potensial kita dapatkan medan, ya, medan magnetik, ya, medan magnetik dalam koordinat Kartesian. Ya. Jadi ini kenapa kita jumlahkan dari min hingga sampai plus hingga arah X dan juga minus hingga sampai, artinya semua medan magnetik yang berada di bawah permukaan ya sampai hingga itu dijumlahkan. Nah, tapi kan apa namanya, medan magnetik itu bisa kita batasi nanti kalau kita melakukan pengukuran yang sebenarnya, ya, karena udah sangat kecil mendekati nol kan kita nggak perlu, ya, boleh kita anggap itu nol semua, ya, nol semua. Berarti bisa kita batasi min hingga sampai plus hingga itu bisa kita batasi, ya, pada area yang kita pelajari. Nah, itu ini di permukaan bumi, ya, ya, potensial magnetik di permukaan bumi. Nah, ini referensi, itu buku, bisa, ya, nanti kalau saudara ingin diskusi lagi boleh, ya, boleh untuk melihat apa namanya, teori-teorinya, ya. Kita lihat buku Boas lagi, ya, Boas itu kan banyak dipakai, ya, banyak dipakai. Jadi kita berharap metode magnetik dari sumber sederhana, medan magnetik, ya, dari sumber sederhana ini berbentuk dipol. Saya sudah tadi lihat
dari seperti batang, dengan sumber dipol juga, geometrinya seperti batang, dan juga kemungkinan nanti berlanjut ke 2 dimensi dan 3 dimensi nanti 2 dimensi dan 3. Jadi rumusnya itu macam-macam nanti. Jadi bisa pendekatannya macam-macam. Ya, ada yang berbentuk 4 persegi panjang, ada yang berbentuk kubus, boleh, ada yang bentuk prisma dan sebagainya. Itu bisa. Tapi nanti ya, secara pelajari. Ya. Nah, itu kurang lebih bahan materi yang kita bahas hari ini. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan masih ada waktu nih 20 menit. Ya, kalau ada mau bertanya, mendiskusikan atau pertanyaan ringan atau apa boleh. Nah, nanti bisa didiskusikan lagi ya dengan Bu Sani sama Pak Samsul. Ini medan magnetik ya. Nah, dah, ada yang mau ditanyakan? Sulit ya dipahami. Tapi gambar-gambar tadi bisa lah dipahami kan? Gambar itu bisa dipahami lah. Medan magnetik total ya, penjumlahan dari medan magnetik bumi dan medan magnetik induksi. Ya itu tertangkap ya, terbaca pada alat. Nah, itu yang disebut F tadi ya, medan total atau resultan. Ya, resultan dari kedua medan tersebut. Nah, itu yang terbaca pada alat. Nah, berdasarkan medan itu nanti kita memperkirakan batuan kita di bawah permukaan bumi. Nah, kira-kira gimana tuh? Jadi harus belajar nanti di metode, ya, metode magnetik. Bagaimana ngukurnya, ya, bagaimana mengolah data, bagaimana memodelkan, kemudian sehingga kita dapat hasil ya, struktur geologinya seperti apa dan sebagainya. Itu nanti pada belajar metode. Berkemungkinan nanti saudara belajar setengah semester hanya magnetik saja. Ya, setengah semester itu gravity saja. Ya, kalau saya lihat kurikulumnya seperti itu kurang lebih. Ya. Nah, kalau sekarang kita belajar ininya saja, dasar teorinya, teori matematik, ya, yang diturunkan dari hukum-hukum fisika. Ya. Nah, gimana nih? Kelihatannya capek juga ya, atau gimana? Berapa orang yang hadirnya? Ada 16, ada berapa? Ada 17. Oh, ada 9 orang. Oke. Nah. Oh, 29. Wah, banyak kayak 29. Nah, nanti coba diskusi ya, diskusi. Kalau masih bingung, tanya saya bisa. Ya. Atau diskusi dulu sama Pak Samsul. Ya, ya, Pak Samsul sama Bu Sani. Ya. Jadi kita belajarnya itu ya berapa? 2 kali kuliah ya, atau 1 kali kuliah ya. Nah, nanti setengah semester ya, setengah tahun. Setengah semester. Bukan setengah tahun, seperempat. Ya, setengah semester berarti seperempat tahun. 1 semester kan setengah tahun kan? Ya. Sudah cukup dulu atau gimana? Ini nama saudara juga belum punya saya nih. Kila yang mana Kila? Yang dekat ke laptop. Bawa laptop di mana? Di tempat kursi. Raihan yang depannya. Bukan. Yang di operatornya siapa nih? Pak. Oh, Raihan. Betul, Raihan atau namanya saja yang Raihan di Zoom? Saya Rehan, Pak. Oke, oke. Oh, Raihan ya. Oh.
Jadi ada Rehan, ada Kila. Oke. Jadi apa namanya nanti saudara kalau bekerja sebagai geofisikis itu sebetulnya pekerjaannya tidak serumit kita mempelajari mikir kuliah sebetulnya. Karena alat bantu kita udah banyak, ya software apa udah banyak, ya bisa bekerja dengan mudah sebenarnya. Nah maka kita usahakan pada waktu kuliah itu saudara usahakan bisa paham dulu lah sebisa yang bisa dilakukan. Nanti kalau bekerja, nah sepertinya lebih lebih mudah. Ya. Dan juga saudara bisa belajar lagi, ya. Nanti mau kerja itu belajar lagi supaya nanti materinya jadi bagus ya. Kalau diskusi saudara bisa menjawab dengan baik. Gimana? Udah dulu atau gimana nih? Rehan gimana cukup ya? Kalau Kila mana suaranya? Iya, Pak. Ya, Kila. Ya, cukup. Iya, Pak. Oke, cukup ya. Iya, Pak. Jadi boleh kita tutup dulu nih kuliah kita. Boleh ya, boleh. Oke, tetap belajar ya. Baik, Pak. Ya, tetap belajar, tetap belajar. Oke, selamat siang Baik, Pak. ya. Makasih, Terima Pak. kasih.